Mulai biasakan untuk nabur. Nabur itu bisa dengan ngajak, nabur itu bisa bersaksi sendiri, bersaksi itu easy. Bersaksi itu kan cuma cerita, Injil itu kan cuma cerita apa sih? Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit. Omong aja apa adanya. Sisanya selebih dari itu yang beda adalah kesaksian hidup kita. Tiap hari Tuhan pasti kasih kita cerita untuk kita sharekan sama orang lain. Bahasanya itu gak usah tinggi. Bahasa tinggi itu biar di mimbar aja. Di sana di bawah. Ajari kami Tuhan untuk menyadari bahwa Kau kasih yang sejati. Bahwa Engkau meletakkan atau menaruh kami di dunia yang terhilang ini, kami sendiri status sudah diselamatkan. Ajari kami untuk menyadari bahwa kami punya tujuan ilahi. Lebih sekedar daripada untuk penghidupan sendiri, mencari happy, cari uang, atau sukses karirnya, atau berkeluarga saja. Engkau punya maksud yang lebih mulia, lebih tinggi dari semua. Bapa, bukakan mata rohani kami. Bukakan mata rohani jemaat dan telinga kami. Sampaikan sabdamu dan firmanmu. Hamba-Mu siap untuk menjadi saluran-Mu, sembunyikan selalu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Praise the Lord. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sahabat orang berdosa. Tema besar kita, menuju CG Fund yang nanti akan diadakan bulan September. Sebagian besar daripada jemaat kita sudah ber-CG semua. Tidak heran, dalam persekutuan saya dengan Roh Kudus menunjukkan sesuatu. Hari-hari ini sebagai gembalamu, saya dibawa Tuhan masuk ke dalam sebuah roh doa. Berdoa syafaat bagi jemaat. Dan ya, alhasil keluarlah firman ini. Tuhan mau agar kami yang menggembalakanmu ini mendoakan supaya jemaat ini menjadi pemenang jiwa. Saya diberikan sebuah arti yang mendalam. Menjadi lebih dari pemenang itu, kata Paulus, di dalam pergumulan kehidupan sehari-hari, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Lalu di dalam Dia kita menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan memberi saya maksud lagi, Tuhan menjelaskan kepada saya maksud sesungguhnya itu apa. Salah satunya adalah untuk menjadi seorang pemenang jiwa. Hari ini kita belajar banyak sekali, sekarang kita memasuki ibadah berikutnya. Ibadah sekarang ini berjudul pemenang jiwa. Buka bersama dengan saya di Markus pasal yang keempat ayat 26. Di sini ada sebuah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Tuhan mau dan berkehendak agar setiap jemaat ini menjadi murid Kristus yang sejati. Jangan jadi pengikut, sebab pengikut Yesus sebentar berkata hosana, sebentar berkata salibkan Dia. Tapi jadilah muridnya. Murid itu melakukan kehendak gurunya. Murid itu belajar dari gurunya. Dan Tuhan itu mau kita menjadi seorang pemenang jiwa. Itu salah satu arti menjadi lebih dari pemenang. Bukan hanya menang atas hidup sendiri, tetapi kita memenangkan hati, memenangkan jiwa-jiwa. Kalau saya bilang jiwa-jiwa, tidak harus Anda pergi ke Eropa, Afrika. Ada orang memang punya karunia khusus penginjil contohnya. Tapi semua kita ini adalah saksi hidup. Kita mesti bersaksi kepada orang lain. Kesaksian itu gak harus di atas mimbar, panggung begini, lalu muncul lewat streaming kemana-mana. Kesaksian itu gak usah sensasional. Kita gak perlu cari sensasi. Kesaksian itu sudah beredar sehari-hari. Berapa banyak sih orang-orang yang dimenangkan lewat kesaksian, orang yang bersaksi di atas begini lalu cerita, artis atau apa misalnya. Berapa banyak? Lebih banyak lagi kesaksian hidup yang memenangkan. Ketika kita semua disebar seperti garam di antara nasi putih. Ketika kita bukan menyamar tapi menyebar. Kalau hidup kita itu menjadi kesaksian, banyak orang akan terima Tuhan. Yang dimaksudkan menjadi pemenang jiwa, jiwa-jiwa yang dimenangkan itu tidak tentu seseorang yang jauh. Tidak ada yang menyuruh kita untuk menginjili itu langsung ke ujung bumi. Semua dimulai dengan Yerusalem, maksudnya sesuatu yang familiar dulu, sesuatu yang dekat.
Tuhan selalu menuntun kita ala Roh Kudus pada penginjilan tipe A. Bukan tipe B, C, D. Tipe A itu orang-orang yang sudah kenal kita, yang kita sudah mengenalnya. Mungkin papa kita, mama kita, saudara kita. Kalau saya keluarganya sudah kuras habis semuanya dalam Kristus. Maka akan layer berikutnya. Nanti temannya, rekannya, kongsiannya, kliennya, bosnya, pegawainya. Tuhan mau kita jadi saksi. Menjadi saksi hidup itu bukanlah sebuah opsi. Itu amanat Tuhan. Amanat itu amanah. Amanah itu berarti kewajiban kita. Seringkali kita orang Kristen lupa kewajiban kita karena kita bermental gereja. Sedangkan kita harus bermental kerajaan Allah. Badan kita bisa di gereja. Kepala kita harus masuk ke awan ketika Yesus naik ke gunung yang tinggi membawa Petrus, Yohanes, Yakobus. Ada suara Bapa berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kepala kita itu harus selalu ada pada kerajaan Allah. Mari kita baca Markus 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Menjadi seorang pemenang jiwa. Ayat pertama, ayat 26, ayat ke-1 yang kita baca tadi. Lalu kata Yesus, ini ide Yesus bukan kita. Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh bermental gereja nih. Kita harus bergereja, tertanam di dalam gereja. Bertumbuh di dalam gereja dan berbuah, tapi mental kita harus kerajaan Allah. You know there are two kingdoms in this life. Dalam kerajaan ini ada dua kerajaan, satu kerajaan Tuhan, satu kerajaan setan. Gak ada orang boleh non-blok atau netral. Kita berada setiap hari dalam peperangan rohani. Dan peperangan rohani tersebut selalu memperebutkan jiwa-jiwa untuk Tuhan atau untuk setan. Kita setiap hari berada dalam peperangan rohani. Jangan kita merasa gimana. Kita harus bersyukur. Tidak boleh menjadi kacang yang lupa kulitnya. Bahwa kita ada hari ini dalam kerajaan Tuhan. Akibat ada seseorang yang memperjuangkan kita dahulunya. Saya aja ada di sini hari ini kalau bukan karena perjuangan 2-3 orang dalam kehidupan saya. Memperjuangkan keselamatan saya. Saya hari ini mungkin sudah tidak ada di hidup ini bahkan. Mungkin sudah berhasil bunuh diri yang tahu cerita saya. Mungkin hari ini saya sudah meringkuk di eternal damnation atau di penghakiman kekal. Mungkin sekarang saya sudah berada di neraka. Tapi karena ada seseorang memperjuangkan saya, sebenarnya bukan hanya satu sih, Tuhan utus beberapa orang. Nah berarti masih ada orang di luar sana belum diperjuangkan. Kemarin waktu saya di AOG, anak-anak muda saya jelaskan. Tuhan itu memberi perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang. Itu bukan domba, bukan soal harta. Bagi Tuhan harta terbesar adalah jiwa-jiwa itu. Yesus sudah mati loh. Dia gak akan mati lagi. Tapi kenapa masih banyak orang belum mengenal Tuhan? Di mana kuncinya di Yesus? Yesus berkata sudah selesai, sekarang giliran kita di dalam Yesus. Kunci kerajaan sorga di tangan gereja. Bukan hanya gereja secara umumnya begini. Gereja itu juga bicara tentang kita secara individu. We are the living church. We are the living church. Kenapa sih saya mau membawa kita, kenapa saya tergerak untuk bicara tentang penginjilan? Karena saya tahu keselamatan besar atas dunia ini tidak diletakkan di tangan pendeta. Bukan di tangan pengkhotbah, tetapi di tangan jemaat. Dunia di sekeliling kita ini akan dimenangkan akibat kita bersaksi, bukan karena seseorang berkhotbah. Percayalah, kuncinya ada di tangan Anda.
Kalau saya bicara jiwa-jiwa, nggak ada nama. Tapi di dalam hidupmu ada namanya. Jiwa-jiwa itu maksudnya papa. Jiwa-jiwa itu maksudnya mama. Bagi kehidupan beberapa orang ini kokonya, adiknya, beberapa lagi itu anaknya, ponakannya, bosnya, pegawainya, temannya, reunian, teman lama, teman baru. Tapi Pastor Philip, aku bukan seorang penginjil. No, memang bukan seorang penginjil. Apa sih penginjil itu? Ini kata yang banyak di-abuse atau disalahgunakan. Kalau pendeta mengatakan dirinya penginjil itu berarti dia tidak pegang jemaat. Dia bukan gembala gereja lokal. Lalu dia keliling-keliling. Itu bukan penginjil, itu itinerary preacher. Itu pengkhotbah keliling. Ya. Penginjil itu, kata itu berat sebenarnya. Penginjil itu jawatan. Salah satu dari 5 rasul, nabi, penginjil, guru, gembala. Jadi penginjil bukanlah pendeta yang tidak menggembalakan gereja lokal, bukan. Bisa jadi pengkhotbah keliling itu penginjil, tergantung karunianya. Tergantung karunianya. Jadi jangan pernah berkata aku penginjil. Penginjil itu adalah seorang yang punya karunia khusus. Kita bersaksi one on one, dia sekali tebar puluhan ribu orang atau bahkan ada yang jutaan. Wah, yang kayak gitu kita nggak bisa sangkali lah. Dia mau bilang dia adalah orang biasa, enggak lah. Kita tahu dia bukan orang biasa. Dia memang punya karunia yang luar biasa. Tapi kita ini nggak usah jadi penginjil. Bahkan di dalam organisasi-organisasi evangelistik penginjilan, fenomenal hasilnya. Misalnya dalam waktu berapa malam, berapa juta orang bertobat. Itu hanya 5% yang tetap imannya di dalam gereja. Coba bayangkan. Gereja kita mengalami terobosan luar biasa. Dari apa yang kita kerjakan, lakukan ini, retensi atau orang-orang yang tetap di gereja, setelah mereka dimenangkan itu tidak seperti Coca-Cola, hilang gasnya, tapi mereka bertumbuh berbuah, dimuridkan, bahkan memuridkan. Persentasi kita cukup tinggi. Sampai 2-30 bahkan lebih persennya. Itu karena kita adalah gereja, bukan organisasi, para church atau ministry. Tapi kalau kita mau sampai setinggi 80-90-100%, itu harus di ketaatan jemaat. Itu yang tetap. Kokonya, emasnya, terima Tuhan dulu, lihat adiknya satu-satu ikut-ikut, semuanya akhirnya pelayanan. Itu gak bisa goyang. Makanya di ibadah sebelum ini saya jelaskan, Tuhan ingin rindu ketaatan kita itu sampai ke level jemaat. Tuhan itu punya lakon. Lakon di dalam cerita Tuhan, dalam sejarah. Itu bukanlah pendeta. Pengkhotbah kami pendeta ini harus jadi tumbal yang benar. Kita harus menyuarakan. Harus mengajarkan kebenaran. Mengarahkan mata ke Kristus. Dan memperdengarkan firman Tuhan yang murni. Tetapi lakon sesungguhnya pemain utama itu jemaat. Saya ngomong begini ini karena saya yakin Roh Kudus suruh saya ngomong begitu. Hasil doa ini saya merasa disuruh. Dituntun untuk hari ini dedikasi melengkapi jemaat dari pewahyuan ini. You know you hold a key. And that key dan kunci itu kalau engkau tidak memakainya, pendeta manapun tidak bisa buka, ada beberapa orang kan binasa. Karena Anda tidak memakai kuncinya. Wah, Pastor Philip ini rasanya kayak pressure atau tekanan. Bukan, ini bukan tekanan batin, ini tantangan iman. Menurut saya ini tekanan indah, ini stres yang baik. Ini membuat kita doa, membuat kita berkeringat basah sebelum melangkah, tetapi gara-gara itu iman kita akan berkembang. Ini exercise dari Tuhan. Saya dilarang sama Roh Kudus untuk menggembalakan jemaat yang pasif atau suam-suam kuku. Saya nggak boleh. Jemaat ini ladang Allah dan bangunan Tuhan. Saya harus membangun dengan blueprintnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus mau hari ini menuntun gereja kita itu ke penginjilan. Bukan KKR ya, bukan jadi penginjil, tapi bersaksi. Tuhan mau setiap jemaat gereja Mauritian itu menjadi saksi-saksi hidup, lalu saksi-saksi sengaja. Sebab ada orang tertentu gak mungkin dimenangkan mau sama pendeta siapa saja. Misalnya papa.
Biasanya anak sama cucunya nanti yang akan membuat dia kena. Bisa dibantu, disuplemen oleh seorang pengkhotbah. Supaya karena Anda sendiri gak berkhotbah ya kan. Tetapi untuk membuka hati itu perlu approach pribadi. Mau ngajak kayak mau apa. Makanya itu sekarang ini kata Yesus ayat 26. Beginilah hal kerajaan Allah itu. Pahami terjadi peperangan rohani. Peperangan rohani terhadap jiwa-jiwa berharga yang Tuhan taruh di sekeliling Anda. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. People need the Lord. Tiap hari mereka berlalu lalang di depanku. Ku dapat melihat di mata mereka. Manusia perlu Allah. Bukan perlu agama. Mereka perlu Yesus Kristus. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Kalau kita nggak bisa menuai, minimal kita bisa menabur. Setiap kita pasti bisa menabur. Karena itu, mari kita sengaja untuk menabur. Hidup kita ini hanya berlalu di dunia. Hidup kita disamakan dengan rumput yang sebentar lagi akan kering. Atau bunga yang akan layu. Cari uang, uang datang dan pergi. Punya uang, toh dipakai uangnya. Namanya spending. Nanti cari lagi, setelah spending, finding. Menikah, punya keluarga, puji Tuhan. Jodoh adalah dari Tuhan datangnya. Papa mama bisa kita kasih kita rumah, kata Amsal. Tapi istri yang baik, dikenan Tuhan, datangnya dari atas. Dari pengaturan Allah. Tapi, itu pun sementara hingga kematian memisahkan kita. Lalu apa? Sukses karir dan sebagainya kau tidak bawa nanti di kuburan. Percayalah, mau ada kepercayaan, mau pakai dibakar rumah lah apalah, itu adalah untuk menghibur orang yang hidup. Orang mati gak ngerasakan benefitnya. Yang mati tidak bawa apa-apa. Suksesmu semua tinggal di dunia. Then what can you bring to God? Apa yang kita bisa bawa ke Tuhan kalau gitu? Apa? Menurut saya, satu-satunya dampak yang kekal yang kita bisa bawa adalah perubahan jiwa karena kita. Makanya itu kita gereja Mawar Sharon terus rintis gereja. Capek loh. Kalau itu hanya demi ambisi manusia, saya nggak mau. Saya nggak mau. Wah. Sehingga hidupku pun hangus misalnya. Sekarang saya umur sekian. Saya hitung-hitung 300 gereja, 1000 gereja. Paling-paling nanti setelanjutnya harus anak-anak kita, anak cucu kita yang melanjutkan. Sampai ke 1000 itu. Bisa-bisa kita nggak keburu. Kalau saya pikir-pikir lagi 1000 gereja, kapan gua pensiunnya? Kalau mau cari kesenangan atau kenikmatan sendiri, gak mau jiwa-jiwa. Tapi egois kalau saya mikir untuk diri sendiri, Yesus sudah mati. Yesus sudah mati, hidup kita itu sementara. So what kalau hangus untuk kerajaan sorga? Hidup kita yang berikutnya di dalam kekekalan itu jauh lebih lama. Sehingga ini hanyalah terasa seperti seiota atau setetes saja. Hidup kita di dunia ini tiada artinya. Hidupmu itu cuma satu koin aja, dipakai untuk apa ya apa. Mau pakai beli pensil atau mau beli pentol. Mau dipakai untuk apa ya sudah, habis gak bisa kembali. Saya rasa mendingan sambil saya jalan, hidup ini bukan berarti kita semua harus jadi pendeta supaya hidup kita itu bermakna. Enggak, jadi saksi, jadi pendeta bukan garansi. Pendeta gak benar juga ada di dunia ini. Jadi bukan profesi, tapi komitmen hati. Menaburlah Bapak Ibu. Kata Yesus, hal kerajaan sorga, beginilah hal kerajaan sorga. Itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Tabur, tabur. Tabur ini bukan investasi, tabur ini benih sorgawi. Ini bicara tabur firman. Ini bicara kesaksian. Ini bicara tentang menjadi berkat. Tabur, tabur. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga, tanganku kerja buat Tuhan,
Mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Waktu saya lihat Eropa, orang-orang di Stuttgart, di Germany, di Prancis, bukan hanya orang Indo loh. Gereja Mawar Sharon sekarang ini wajahnya mulai multiras. Kita lihat beberapa orang-orang, bukan cuma Asian tapi Caucasian juga terima Tuhan. Menjadi anak visi hari ini, nanti di Taiwan, di mana. Tahu nggak kita sekarang punya jemaat sudah ada orang India, udah ada orang Kamboja, udah ada orang Thailand. Saya ngomong begini supaya jadi window of the world for you. Supaya menjadi jendelamu. Nggak harus kita ke Eropa, Afrika. Karena itu Alkitab mengatakan di mana kita menabur, baca lagi ayat 26, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, katakan di tanah. Kalau bahasa Indonesia di tanah nggak usah dijelaskan. Bahasa Yunaninya, karena perjanjian baru itu pakai Greek. Perjanjian lama pakai Hebrew atau Ibrani. Bahasa Yunaninya di tanah ini unik sekali. Ini konfirmasi bagi misi Gereja Mawar Sharon dan kehidupan jemaat. Kalau kita mau menabur benih, ini bukan benih sembarang benih. Ini bukan benih apel, bukan benih buah-buahan dunia. Ini bukan benih investasi, bukan. Ini benih dari sorga. Ini bicara tentang firman Allah, Injil saudara. This is the gospel. Orang yang menaburkan benih di tanah. Kata di tanah di sini artinya soil bahasa Inggrisnya. Soil itu tanah. Jadi lokal. Kalau kamu mau nabur, kamu tidak usah nabur ke Eropa. Tabur dulu yang immediately, yang langsung lokal di situ. Di mana kau ditempatkan, tabur. Makanya Tuhan itu tertib, nggak langsung ke ujung dunia. Tapi mulai dari Yerusalem dan Yudea. Berarti kita semua itu misionaris, tidak perlu ke Afrika. Kita misionaris seperti Filipus kepada Sida-Sida. Misionaris kepada a person, not a continent. Kepada satu orang pribadi, bukan kepada sebuah benua. Tadi di ibadah sebelumnya saya jelaskan, Tuhan tidak pernah mati untuk Amerika. Tuhan tidak mati untuk Indonesia. Tuhan tidak mati untuk Taiwan. Tuhan itu mati untuk orang berdosa. Taiwanese kayak Indonesian, American, Afrika, orang Afrika. Jadi disebut misionaris itu bukan benua. Itu tuntunan Allah yang beda bagi beberapa orang. Misionaris itu mission to someone, to somebody. Misi kepada seseorang. Karena Yesus mati bagi umat manusia. Yesus mati for every sinner atau untuk setiap orang berdosa. Paham saya, firman ini harus diterangi Roh Kudus. Supaya kita jangan sampai menjadi kacang lupa kulitnya. Orang Kristen sekarang itu banyak sekali yang sudah melupakan misi. Dengan demikian lama-lama mereka akan melupakan Tuhan. Karena itu saya sebagai gembala bertanggung jawab mengajarkan kebenaran. Hari ini saya dituntut Tuhan untuk memberimu makan. Makanan yang kuberikan harus makanan keras. Makanan keras itu bukan marah-marah. Makanan keras itu bukan bentak-bentak. Makanan keras itu artinya protein dari Tuhan. Jangan dikurangi kebenaran. Beritakan apa adanya. Suka gak suka, populer gak populer. Sampaikan ini kehendakku. Bukan kehendak manusia. Kehendakku yang jadi bukan kehendakmu, kata Tuhan. Oh haleluya. Tuhan mau sekali agar setiap Anda menjadi pemenang jiwa. Dan itu menaburnya. Menabur itu artinya apa? Menabur itu ada banyak cara. Menabur itu bisa mengajak orang ke gereja, mengajak orang ke perkumpulan, ke kelompok sel kita. Karena di situ kan ada pelayanan, di situ kan terjadi yang namanya keluarga rohani. Di situ kita bisa ngajak orang, kita sendiri nggak bisa berkhotbah, belajar dari Andreas. Andreas sendiri tidak khotbahi saudaranya, tapi dia bawa orang itu langsung di mana terjadi actionnya Tuhan. Andreas itu membawa saudaranya namanya Petrus. Tahukah, Petrus jadi penginjil besar, jadi rasul luar biasa, berdiri 3.000 bertobat. Andreas, enggak, kalau Anda baca di Alkitab, Andreas itu punya style sendiri untuk bersaksi. Kamu tahu enggak ya, aku diberkati loh, aku dengar ini. Kamu mau ikut enggak? Ayo ikut. Ketemulah Petrus sama Yesus, bertobat dia dan lahir baru. Andreas juga yang menemukan seorang anak kecil roti boy yang bawa 5 roti 2 ikan. Itu Andreas, coba baca. Andreas ini pintar ngajak.
Dia ini bukan preacher itu Petrus. Mungkin dia berkhotbah juga karena dia rasul ya. Tapi Andreas not a mighty preacher maybe. Dia bukanlah seorang yang sangat-sangat dikenal karena khotbahnya. Tapi Andreas itu pinter ngajak. Selalu aja ngajak. Gak pernah tangan kosong atau tangan hampa. Dia ajak saudaranya. Saya lupa Petrus itu Koko atau Titi ya. Misalkan anggaplah Petrus itu adiknya. Dia ajak adiknya. Dek sini ikut Koko. Koko ketemu sama sesuatu yang interesting ini, Koko diberkati. Mungkin ini kamu perlu. Mau. Nanti pada waktu semua orang kelaparan 5.000 orang, kok bisa aja sih dia itu ketemu satu anak yang membawa 5 roti 2 ikan. Dibawa ke Yesus ini. Dia sendiri clueless, dia gak tahu ini mau diapain karena dia gak punya iman. Imannya itu pas-pasan kayak kita, tapi imannya cukup untuk ngajak orang. Ngajak itu gak susah. Ngajak gak susah. Pelayanan kita bisa simple. Saya ngomong begini itu bukan teori ya, saya sendiri itu beranjak demikian. Waktu saya masih sekolah dulu, saya sengaja dulu punya pilihan bisa beli mobil yang egois tahu ya. Mobil egois itu yang cuma saya dengan sebelah, nanti jaga-jaga aku kasih tempat kosong untuk pacarku suatu hari. Saya selalu beli mobil yang belakang tetap ada penumpangnya. Kenapa? Karena saya yakin saya bisa pakai mobil saya itu untuk ajak orang ke gereja. Saya jemputi, setengahnya dimanfaatkan dulu sama teman-teman. Ini ikut. Tapi berapa orang yang hari ini ikut Tuhan gara-gara itu? Saya tidak memulai pelayananku sebagai Petrus. Sebagai Filipus juga enggak penginjil hebat. Saya memulai pelayanan saya sebagai Andreas. Cultivate. Mulai biasakan untuk nabur. Nabur itu bisa dengan ngajak. Nabur itu bisa bersaksi sendiri. Bersaksi itu easy. Bersaksi itu kan cuma cerita. Injil itu kan cuma cerita apa sih? Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit. Omong aja apa adanya. Sisanya selebih dari itu yang beda adalah kesaksian hidup kita. Tiap hari Tuhan pasti kasih kita cerita untuk kita sharekan sama orang lain. Bahasanya itu gak usah tinggi. Bahasa tinggi itu biar di mimbar aja. Di sana di bawah, waktu kita sehari-hari ngomong apa adanya aja. Aku doa, gak bisa punya anak, aku doa. Lalu setelah itu istriku positif hamil. Aku tahu gak kebetulan. Mungkin ada orang yang mendengar, Anda saksi sama orang ini, gak mempan. Orang sebelahnya, setelah dia berkata, oh ya sudahlah, good. Ayo sama-sama aku kenalkan kepada Tuhan. Nggak mau, tapi orang sebelahnya dengar, sungguhan dia, bisa doakan aku enggak? Waduh aku enggak pintar doa. Aku mau cari pendetaku tapi sekarang enggak apa-apa, pokoknya doakan. Dia kan enggak kenal pendeta, dia kenalnya Anda. Oke, kita doain Tuhan Yesus, doanya pun patah-patah. Tuhan Yesus kasih dia anak. Tuhan Yesus buat positif. Nggak tahu ngomongnya juga nggak pas. Aneh setelah amin. Orang itu mereka suami istri akhirnya dikaruniai. Dia berkata, kok bisa gini? Itu Yesus, itu bukan aku, itu Yesus itu. Aku cuma berdoa. You see, you can be a blessing. Bersaksi, berdoa bagi orang lain. Tapi mesti rajin. Kalau enggak hidup kita hanyalah cari duit. Hidup kita hanyalah bangun karir. Hanyalah berkeluarga, setelah berkeluarga uang agak banyak, mau liburan kemana, COVID gak bisa kemana-mana. Udah bisa kemana-mana, punya duit, COVID. Gak bisa pergi. Akhirnya kita tahu hidup ini apa maknanya ya. What is the purpose of my life? Kenapa aku diselamatkan ya? Ya Tuhan aku ngerti. Kalau aku diselamatkan waktu aku umur 70, sudah manula nih. Aku gak boleh buang waktu, waktuku tinggal sedikit. Kalau saya disuruh invest pada orang yang umur 70 atau 17 ya, 17 lebih lama ya kan. 70 gak boleh buang waktu. Harus ngebut imannya. Makanya sekarang di GMS Senior, MS Senior sini kita betul-betul yel-yelkan. Umur 55 ke atas, ayo welcome jadi pemimpin di tempat ini. Ayo belajar lagi. Kita bikinkan MSJ yang sistem paling slow untuk bisa supaya nggak semua orang merasa nggak bisa ngikuti. Pokoknya kita akan jemput bola. Tapi yang umur 17 bertobat. Pikirkan coba, kenapa Anda tidak dijamah Tuhan umur 70 tapi 17? Berarti Tuhan membeli waktumu. Jangan sia-siakan, sekolah ya sekolah. Kuliah ya kuliah, cari pacar ya cari pacar. Tapi jangan pacar gonta-ganti. Hidupmu itu lebih bermakna dari itu. Hidupmu bukan untuk broken heart. Hidupmu untuk winning hearts.
untuk menangkan hati bagi Kristus. Karena kita lupa, waktu hidup ini jangan cuma lalu, tambah hari, tambah tua. Naburlah sambil hidup, sambil ke arah kuburan nih kita, atau ke arah kedatangan Tuhan. Menaburlah. Menabur itu mengajak, bersaksi, berdoa, dan terutama menjawab kebutuhan. Lalu menaburkan benih itu di tanah. Kata tanah di sana soil. Tanah lokal. Tapi juga kata yang sama dalam bahasa Yunani dipakai untuk regional, tahu nggak? Saya baru menemukannya. Kata engkau akan menaburkan benih di tanah. You will sow your seeds on your soil. In your soil, kamu akan menaburkan benih di tanahmu dan extension selebih dari itu di regionalmu. Jadi ternyata benih yang kita tabur itu bisa menyebar. Dari situ keluar kata regional. The same word, kata yang sama tanah itu, tanah lokal dan regional. Dan kata yang sama itu keluar kata world. Taburkan benihmu di dunia. Tanah di sini itu artinya dunia. Lucu ya? Jadi semua kena nih. Jemaat kena, pendeta kena. Gereja kena, gereja kita bahkan menamakan pusat-pusat kegerakan kita itu regional. Sumatera itu satu regional sendiri, satu pulau yang sebesar Spanyol itu. Di Sumatera itu ada kota Medan, di Medan itulah regional office atau kantor regional kita. Gembala regional GMS 1 Sumatera adalah Pastor Maxi Edward. Ya, kita sekarang ada total 8 sama internasional tadi kita 10-11 regional. Pastor Moro yang khotbah di sini memegang seluruh Asia. Itu satu regional. Dari kata yang sama kau taburkan. Jadi apa yang kita lakukan sebagai gereja ini sudah persis pada poros kehendak firman. Kita menaburkan di regional-regional. Lalu menaburkan di dunia. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jangan sampai gerejanya taat, jemaatnya tidak. Jangan sampai jemaat hanya makan laporan kemenangan. Sebab tanah regional dan the world dan dunia bisa kita pijak karena Anda tidak ke sana. Terima kasih untuk dukungannya. Tetapi ada tanah lokal yang Anda injak, itu nggak bisa kami menangkan. Itu specifically you. Nggak bisa saya tembus. Misalkan orang tua Anda temukan sama saya, nggak tentu mereka akan terkesan. Karena mereka berkata, siapa orang ini? Kenapa bicara kepadaku? Apalagi kalau orang tuanya kolot, tradisional, umurnya jauh lebih tua dari saya. Nggak ngerti kan kalau di dalam kerajaan sorga kan usia kita tidak menjadi patokan ukuran. Tapi orang kan nggak ngerti kalau belum kenal Tuhan. Ngapain ini Sekia ngomong sama saya? Ya memang sih saya tampangnya masih seperti 17. Tapi kan paham maksud saya. Ada tanah soil yang locally gak bisa pendetamu tembus. Dan gak ada orang bisa bayar harga untukmu. Dan jiwa-jiwa itu Tuhan percayakan di tanganmu yang ada kuncinya. Kita mesti kerjasama. Kalau kita merhatikan hanya locally terus, kapan dunia? Masa dunia itu harus diinjili hanya oleh orang-orang Eropa dan Amerika? Kita harus kerjasama. Kalau saya punya karunia lebih, saya bisa berbahasa Inggris. Saya punya karunia lebih, saya bisa diterima oleh budaya lain. Saya mesti pergi. Saya nggak bisa paksa Anda pergi. Saya mesti pergi untuk Anda, mewakili Anda. Saya mesti pergi. November nanti saya akan, sekali lagi saya akan di suatu tempat, di komunitas Korea. Orang-orang Amerika, tapi Korea semuanya orang di Amerika. Saya kan bicara sama mereka, aneh bin ajaib. Semua orang susah diterima. Korea itu kan kebudayaannya tutup sekali. Saya masuk di situ, terima semua generasi. Orang tuanya, anak. Gak pernah lihat kayak gitu waktu kita itu memuji Tuhan itu. Sampai orang tuanya, mak-mak kongkongnya, sampai ke cicitnya semua menari-nari. Gereja Korea gak nari-nari. Kaku sekali. Kalau saya diterima lebih, saya tidak memberi lebih, saya salah di depan Tuhan. Gak semua orang bisa. Orang Amerika aja pokoknya gak diterima sama mereka, Indonesia bisa diterima kayak begitu. Saya mesti beri lebih. Karena itu gereja kita kenapa pergi ke mancanegara?
Karena kita punya urapan tertentu yang dibutuhkan mereka. Tapi jangan sampai gereja kita itu taat, jemaatnya nanti tidak mentaati. Dari sisi ladang internasionalnya, ladang nasionalnya, regionalnya semua tercover, lokalnya bolong nanti. Ternyata banyak orang binasa dari kehidupan sekeliling jemaat. Jangan sampai banyak orang binasa dari keluarga jemaat. Dari pertemanan, friendship zone-nya jemaat. Waduh, Tuhan akan berkata, kamu kok setia dalam perkara besar, tapi kamu kok tidak mengerjakan perkara yang lebih kecil. Aduh, tapi jangan sampai kita perkara kecil, terus mumpuni ini, terus ini gak digarap. Berarti kan kita malas. Suruh orang-orang lain, ya sudah. Suruh yang lainnya lah mencapai ujung dunia. Saya tanya, ujung dunia itu di mana sih? Dunia gak punya ujungnya, dunia itu bulat. Ujung dunia itu ya dari sini sejauh mungkin. Dari Amerika sejauh mungkin, misalnya dulu zaman Belanda, sejauh mungkin ya Far East atau Timur Jauh yaitu Asia. Ya kan? Kalau sekarang dari Asia, Injil itu menyala. Kita harus bantu rekan-rekan kita di Eropa, gereja-gereja yang suam-suam kuku di North America. Ujung buminya Indonesia, ya benua yang paling jauh. Bumi mana ada ujungnya? Orang Indo gak bisa nerima ini. Kenapa Pastor Philip harus keluar? Kenapa gerejanya harus mengembang ke sini sana? Aduh bro, kalau memang mau ambisi, aku mau pensiun dini. Tapi karena ini tantangan luar biasa. This is a great challenge financially. Waktu. Wow. Nolah, kalau mau bicara tentang zona nyaman, kita sudah nyaman kok sebagai gereja terus terang. Kita sudah nyaman, sudah aman. No, kita gak main gereja-gerejaan. Kita berbental kerajaan. Amanat agung harus selesaikan. Makanya Bapak Ibu sini yang berkata, aku mau pensiun lalu mau jalan-jalan. Jangan-jangan setelah pensiun stroke. Janganlah. Berguna aja untuk Tuhan. Pekerjaan bisa lebih ringan. Serahkan pada Tuhan. Jangan pelan. Setiap kita mau dipakai, bisnisnya mau dipakai, keluarganya mau dipakai. Anak cucu kita mau dipakai oleh Tuhan. Yang mau dipakai oleh Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita harus aktif tabur Injil Kerajaan Allah. Lalu kita lihat ya, ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Mari nabur ini, setelah nabur. Dia tidur malam hari, siangnya dia bangun. Saya suka sekali, berarti orang ini gak worry. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setelah orang ini menabur, ya, dan dia hidup senormal-normalnya, dia nggak khawatir hasil taburannya. Tugas kita itu Bapak Ibu hanya nabur. Tuhan itu dari Tuhan. Kita harus nabur. Tugas kita cuma nabur. Nggak usah khawatir. Dari ayat 27 saya ambil satu kesimpulan bahwa orang yang menabur ini, pemenang jiwa ini tidak worry hasil akhirnya. Dia percaya bahwa benih yang dia taburkan, yaitu firman itu tidak akan pernah sia-sia. Dan malam hari dia tidur. Gak seperti orang yang gak bisa tidur karena kekhawatiran. Dan siang hari ia bangun. Berarti dia hidupnya normal-normal aja. Sebenarnya loh ya, memberitakan Injil itu tidak pernah konflik interest dengan kehidupan kita. Malah mengkomplimen hidup kita. Barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan memperolehnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia malah kehilangannya. Memberitakan Injil, bersaksi maksud saya, itu tidak konflik interest dengan hidup kita. Sebab itu sambil lalu kita menabur, hidup kita bisa senormal-normalnya. Waktu tidur ya tidur, waktu bangun ya bangun, waktu kerja ya kerja. Tuhan gak pernah suruh kita gini, keluarlah dari pekerjaanmu supaya kamu bisa menjadi penginjilku. Gak ada. Kita bisa bersaksi melalui pekerjaan kita, di dalam pekerjaan kita. Pertama-tama lewat kehidupan kita, mulut juga harus siap sedia. Setiap kali orang tanya, beritahukan Injil kepada mereka. Orang berkata bersaksi itu gak perlu ngomong benar dan salah. Untuk kita bisa dipercaya, gak boleh asal ngomong atau asal bunyi dulu. Harus tunjukkan kehidupannya, bukan sempurna, tapi orang bisa melihat Anda beda.
Tapi setelah orang itu sudah tahu Anda beda, mereka akan mereka-reka, kira-kira rahasianya apa? Nggak mungkin orang lihat Tuhan, orang pasti memberi Anda kreditnya. Orang pasti akan memuliakan Anda, bukan Tuhannya. Disitulah Anda perlu bantah. Kalau orang tanya, kenapa kamu bisa gini? Kok bisa begitu ya? Oh, begini ceritanya. Dan Anda cerita. Sebab bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitahu? Gimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Iman timbul dari pendengaran. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau nggak ada yang beritahu? Gimana ada orang yang beritahu kalau orang itu nggak pergi dulu? Gimana ada yang mau pergi kalau nggak diutus? Bersaksi itu nggak hanya kehidupan, tapi juga mulut kita. Kita harus berani berkata, Tuhan Yesus yang lakukan ini. Dan Tuhan Yesus mengasihimu. Jadi kita bisa hidup normal kok. Saya bisa bayangkan orang yang nabur itu malam harinya dia berdoa. Lalu esok harinya, siang harinya dia bekerja. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Inilah misteri. Bagaimana terjadinya tidak diketahui. Kata bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu menunjukkan bagaimana taburan kita, perbuatan baik menjawab kebutuhan, firman yang kita bagikan ketika kita doakan orang, ajak orang ke gereja, ajak orang ke CG. Itu semuanya nanti menghasilkan perkara-perkara yang tidak Anda duga. Allah bekerja selalu misterius caranya. Kita tidak usah khawatir. Kita taburkan saja. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Kata dengan sendirinya situ adalah otomatis atau spontan. Secara spontan, otomatis Roh Kudus akan membuat benihmu berbuah. Mengeluarkan buah mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, kata apabila di sini adalah melihat tanda. Kita mesti harus peka, meskipun kita hanya nabur saja, kita juga harus bisa siap menuai kapan saja. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Kata segera di situ immediately, langsung instan. Gak lebih daripada pop mie kalau kita lagi buka, tuangkan air jangan lebih dari 3 menit. Nanti akan jadi, apa itu namanya? Mie-nya jadi lembek. Jadi bubur. Apabila buah itu sudah cukup masak, you harus tahu. Kita akan dilengkapi Tuhan dengan kepekaan, sebuah intuisi perasaan, I think he's ready. Dia siap. Masa kalah sama ibu-ibu kalau masak nasi tahu, atau masak sesuatu, kita bisa tahu ini sudah siap atau enggak. Buah aja kelihatan kok. Ya orang yang awam seperti saya nggak ngerti milih buah, dibohongin melulu. Tapi ibu-ibu susah untuk ditipu. Ini buahnya udah matang nih, apokatnya kan bisa tahu, dipegang luarnya aja nggak usah dibuka. Apalagi pecinta durian ya kan. Kalau kita itu nabur, fokus kita di situ. Lama-lama kita akan tahu sendiri meskipun kita nggak tahu pasti kapan siap dituai. Dan jikalau buah itu sudah cukup masak, tuai segera. Kebanyakan orang-orang di sekeliling kita itu binasa karena dia busuk di tangkainya, tidak dituai-tuai. Untuk menuai perlu keberanian Bapak Ibu. Perlu keberanian. Saya beranikan diri beberapa kali ngomong sama orang keluarga sendiri, ayo dibaptis. Selama ini selalu rekornya ditolak-tolak, tapi saya percaya rekor pun bisa pecah. Anda akan terkejut loh, betapa mudahnya orang-orang yang kau sangka susah. Dan betapa susahnya orang-orang yang kau sangka mudah. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saya bernubuat di sini. Ada beberapa buah yang hampir busuk di tangkainya karena Anda takut memetiknya. Ada berapa nasi yang jadi bubur di dalam rice cookernya. Ada pop mie yang gak bisa dimakan tuh, instant noodle. Karena udah lembek, udah gak enak, mau dimakan apanya. Kalau memang Anda merasakan sudah waktunya minta sama Tuhan vision for that one soul. Di tahun mimpi penglihatan ini kenapa kita gak minta sama Tuhan, Lord give me a vision. Orang Makedonia mana yang nanti dada-dada dan berkata save my soul. Atau selamatkan aku. Tiap minggu buat satu, minta sama Roh Kudus, Tuhan siapa ya? Siapa yang akan nanti saya ajak ke gereja? Siapa ya yang akan saya ajak ke CG? Siapa ya? Setiap orang, menurut riset, waktu saya masih sekolah Alkitab lagi, ini sudah zaman jadul, setiap orang Kristen, itu minimal punya 10 orang yang butuh Injil di sekeliling hidupnya, namun selalu terabaikan. At least 10.
at least 10. Ada orang-orang sekelilingnya yang siap dituai. Dan mereka yang baru saja jadi orang Kristen itu biasanya lebih tinggi lagi angkanya. Biasanya mereka ada 2-30 bahkan sampai 2-30 orang-orang sekelilingnya yang bisa dia bawa pada Tuhan. Saya percaya ini adalah tugas kita. Pemenang jiwa 1, 2, 3 catat rangkumannya. Apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan hari-hari ini di akhir zaman. 1, aktif tabur Injil Kerajaan Allah. Ya, tulis itu. 2, doa dan hidup normal saja. Sambil nabur, nanti Anda akan lihat beberapa bisa dituai. Sambil nabur, jangan hanya cari uang. Jangan hanya, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam gelap, dan mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Dan mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Janganlah kita berbuat hidup sedemikian rupa seolah-olah sorga gak ada, neraka gak ada. Sebab kedua-duanya itu ada dan kedua-duanya itu nyata. Someone is going to one of them. Seseorang sedang pergi ke salah satu, kalau gak sorga ya neraka itu. Dan kitalah yang pegang kunci kerajaan sorga. Yesus sudah selesai di kayu salib. Sekarang Yesus tinggal menyertai kita. Tapi gimana dia menyertai kita kalau kita tidak berjalan? Sambil jalan taburkan Injil Kerajaan. Kedua, doa dan hidup normal saja. Sebab Tuhan tidak suruh Anda meninggalkan kehidupan Anda. Malah justru Tuhan akan tambahkan. Yang ketiga, lekas petik yang siap dituai. Tuntun orang terima Yesus. Ajak mereka berdoa. Tuntun mereka yang belum dibaptis untuk dibaptis. Ajak ke CG untuk dimuridkan. Hal-hal yang simpel, mendasar seperti Andreas. Tidak perlu menjadi pengkhotbah seperti Petrus, tidak semua orang bisa. Tapi semua orang bisa menjadi Andrew atau menjadi seperti Andreas itu. 3 hal ini, aktif tabur Injil Kerajaan Allah. Doa dan hidup normal saja. Setelah Anda tabur, doakan aja lalu hidup normal. 3, lekas petik yang siap dituai. Saya berdoa, hari-hari ini Tuhan akan nyatakan siapa yang segera siap Anda petik dalam kehidupan Anda untuk kerajaan Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu ini, mengingatkan kita bahwa kita ada di sini pun karena Tuhan yang mencari kita dulu. Dan Tuhan mencari kita, tapi Tuhan mengutus seseorang juga untuk menemukan kita. Ayo coba pikirkan, siapa di sini karena dia sendiri yang cari. Sebagian besar kita, jikalau bukan semua, ada orang yang mengusahakan kita untuk kenal Tuhan. Ya kan? Termasuk saya. I would not be here, saya tidak akan ada di sini jikalau bukan ada orang-orang yang taat pada Tuhan untuk kebaikan saya. Saya berdoa, sekarang giliran kita menjadi orang-orang tersebut, menuntun seseorang pada Tuhan. Setiap orang bisa bersaksi, setiap orang bisa menginjili. Kalau Anda orang Kristen, anak Tuhan, then the gospel lives in you. Injil itu hidup di dalam dirimu. Pasti bisa. Gak mungkin gak. Amin Bapak Ibu Saudara.